mungkin ya. Ketika kita membaca Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, apakah kita menyekutukan Allah Bapa, lantas fungsi dari Allah Bapa itu sendiri apa hanya menciptakan langit dan bumi, atau bagaimana ya Bang Jaki? Mungkin saya bisa dibantu untuk penjelasannya. Terima kasih. Oke. Ya, menarik ya. Jadi gini, coba saya, mungkin pengakuan iman kita itu hanya beda sedikit ya, brother ya. Hanya kata-katanya saja mungkin, transliterasinya aja yang mungkin agak berbeda. Tetapi substansinya itu semua sama. Saya bisa sebut ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Oke? Kira-kira gitu ya? Iya, betul Bang. Jadi memang, brother, tapi saya kasih dulu sama Pastor Cipto. Saya udah ngomong juga dari tadi nih, kasihan. Oke, Pastor Cipto mohon dibantu, Pastor. Ya, shalom Irfan, salam kenal ya. Oke, Ya, Irfan kan dari Katolik ya tadi. Jadi kalau ditanyakan apakah menyekutukan, tentu tidak. Irfan tahu kita di Katolik, di Kristen, tata ibadah saja beda. Kalau contoh di teman-teman kita ada NU Muhammadiyah, itu juga berbeda. Tentu bukan berarti yang satu menyalahkan yang satu, tidak. Bahkan hari lebarannya pun berbeda. Begitu kadang-kadang ya mereka saling menghormati. Ya itu di Katolik dan Kristen juga tata ibadah saja. Jadi tidak pernah kalau kayak kita tanggal hari rayanya berbeda, tidak ya. Kalau tadi pertanyaan menyekutukan jelas tidak. Karena ingat dalam iman Kristen maupun Katolik, kita menyembah Tuhan, menyembah Allah, Allah yang maha. Maha itu artinya, Yohanes 1 ayat 14, bahwa nusulnya itu menjadi manusia, firman itu. Kalau di istri-istri Salomo kan ada 1000 ya, agamanya banyak, itu nusulnya firman, nusulnya ilahi itu menjadi benda-benda mati. Contoh, menjadi batu hitam misalnya, menjadi batu misalnya, menjadi kertas misalnya, menjadi pelepah kayu contohnya. Kalau itu kan di agama-agama lain ya, di istri-istri Salomo banyak itu. Nah, itu menyekutukan karena berarti nusul menjadi suatu benda mati, dan benda mati dianggap ada ilahinya. Misalnya batu dianggap bisa membersihkan dosa, atau nusul bahkan banyak hari peringatan nusul gitu ya. Saya tidak bicara agama tertentu, tapi dari sejak istri-istri Salomo kan ada. Nah, kalau di kita, di Kristen, itu firman nusul menjadi makhluk yang lebih mulia. Makhluk yang paling mulia siapa di bumi? Ya adalah manusia, itu makhluk yang tertinggi, ciptaan Tuhan adalah manusia. Jadi bukan disekutukan, tetapi adalah Allah kita adalah maha. Kita bukan menyembah Allah yang cuma ongkang kaki duduk di kursi, Irfan. Kalau duduk di kursi itu singgasana, di atas sana. Contoh bahasa Arabnya arsi itu. Ya, bahasa Arab itu bukan bahasa agama tertentu ya. Diterangin di Arab sudah ada Kristen terlebih dulu. Oh, ya. Jadi kita tidak menyembah model Allah yang seperti itu. Itu bukan Allah dalam iman kita, yang hanya bisa diarsi lalu nggak bisa nusul ke bumi. Allah kok ada kata nggak bisa? Kalau ada kata nggak bisa berarti bukan Allah. Dalam iman kita begitu, Irfan. Jadi Irfan tidak perlu bingung, apakah saya menyekutukan? Tidak. Tetapi Allah kita adalah maha. Semudah itu, Irfan. Kalau di agama lain mungkin Allahnya adalah hanya bisa duduk di arsi. Silakan, itu harus kita hargai. Tidak boleh kita olok-olok, kita hargai. Tetapi kalau dalam iman kita tidak ada model Allah seperti itu. Hanya bisa duduk di arsi karena Allah tidak bisa nusul ke dunia. Contoh lain, Allah tidak bisa disembah di dua tanda panah yang berbeda. Makanya harus ada tanda panah misalnya di ruangan tertentu. Nah, itu seakan Allahnya hilang kalau tanda panahnya bergeser. Itu Irfan. Nah, itu berarti Allah yang tidak maha. Jadi Yesus putra itu bukan berarti mensekutukan. Irfan tidak sedang mensekutukan, tapi pengakuan akan kemahaan dari Tuhan, dari Allah yang kita sembah. Itu Irfan. Irfan, silakan kalau ada tambahan pertanyaan atau ini, silakan.
Ke-mute itu, Irfan. Ya, Silakan kalau ada tambahan pertanyaan. Tadi mendengar ya? Bang Irfan. Atau lagi keluar tadi? halo. Ya, tadi Malam, Irfan malam. mendengar ya? Oh iya, Atau mendengarkan. lagi keluar? Tadi mendengar? Enggak. Sambil Ya. saya tulis, sambil saya pahami, Pastor. Oke. Kalau ada tambahan pertanyaan, silakan. Ya, seperti yang tadi Pastor sampaikan, terima kasih. Lalu yang memang beda keyakinan sedikit. Kemudian untuk yang saya mau tanyakan lagi, Pastor, dalam doa Bapa kami itu kenapa ada perbedaan dimuliakan atau dikuduskan begitu? Pastor, mungkin saya bisa dibantu untuk penjelasannya mungkin. Ya, itu kan dalam bahasa Indonesianya. Ya, jadi tidak ada perbedaan secara ini. Kalau doa Bapa kami ya, maksudnya bukan dalam yang tadi Katolik dalam Irfan yang tanyakan ya. Jadi tidak ada perbedaan. Nggak apa-apa dimuliakan, dikuduskan sama Irfan. Artinya Irfan begini, jangan tersesat di dalam hal-hal yang apa istilahnya ya, tata ibadah atau yang bukan substansial, lalu seakan-akan kita memiliki perbedaan yang jauh banget. Seperti yang kita katakan, coba kita belajar dari teman-teman kita, itu antara NU Muhammadiyah itu saling hormat, saling bagus sekali, bahkan hari tanggalnya bisa berbeda itu. Tata ibadahnya banyak perbedaan, tetapi saling menghargai, saling menghormati. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sempat kecolongan beberapa saat lalu kan, yaitu mengedarkan buku paket untuk anak-anak SMP kalau nggak salah, paket pelajaran di mana dalam buku paket itu ditulis orang Katolik dan orang Kristen Tuhannya 3, ada Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Tuhan Allah. Nah ini sesuatu yang sesat gitu ya. Tapi kan kita protes waktu itu, untungnya Departemen Pendidikan Kebudayaan itu tanggap cepat, lalu segera ditarik dari sana. Ya, jadi kalau misalkan dari yang luar sana, kadang ada orang yang sengaja, jangan yang di dalam kita ini, yang kita menjadi saksi-saksi hidup untuk Kristus, lalu kemudian tidak punya sesuatu yang teguh, sehingga kita sendiri bingung bagaimana kita mau menjadi saksi untuk di luar. Begitu Irfan. Tidak ada perbedaan dimuliakan, dikuduskan itu, Irfan. Ya. Ya, Pastor, terima kasih penjelasannya. Kemudian pernah saya saya lanjut pertanyaan selanjutnya, Pastor ya. Ya, silakan, Irfan. Ya, pernah saya baca di suatu ayat saya lupa. Waktu itu Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa kepada Allah semalam-malaman. Itu maksud dari ayat tersebut apa, Pastor, yang mungkin bisa dijelaskan? Padahal Yesus sendiri itu adalah Tuhan. Ya, baik yang dari seberang juga sering menanyakan kenapa Tuhan Yesus berdoa, berarti bukan Tuhan dong. Nah, karena itu karena itu bukan kitabnya ya, mereka tidak boleh menafsirkan, karena tidak boleh mereka menafsirkan sesuatu yang bukan kitabnya mereka. Nah, tetapi kalau Ivan kan memang sedang bertanya ya. Jadi Tuhan Yesus berdoa itu dua. Pertama, tujuannya dua. Pertama, memang untuk memberi teladan kepada manusia. Di Yohanes 13 ayat 15 dikatakan bahwa tirulah aku, teladani apa yang aku perbuat. Jadi dalam segala tingkah laku kita diminta untuk menteladani Tuhan Yesus. Ya, tadi Yohanes 13 ayat 15, Bapakku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Makanya waktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami juga diantaranya untuk memberi teladan. Jadi Tuhan Yesus berdoa bukan karena Yesus bukan Tuhan, bukan itu. Tuhan Yesus sendiri berkata jelas dari ucapannya sendiri, akulah Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa itu menunjukkan keilahiannya. Dalilnya di mana? Di Wahyu 1 ayat 8. Itu
Jadi di Ibrani 11 ayat 3 juga dikatakan Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta. Itu menunjukkan keilahian Tuhan Yesus. Jadi tujuan pertama Tuhan Yesus berdoa memang adalah untuk memberikan teladan. Lalu tujuan yang kedua, memang Tuhan Yesus saat turun mengalami penderitaan di dunia, itu kan adalah nusul menjadi manusia. Di Ibrani 2 ayat 9, jalurnya di sana dikatakan, dalam masa yang singkat, Yesus akan ditaruh rankingnya lebih rendah daripada malaikat. Ya, saat mengalami penderitaan tersebut di atas kayu salib, mengalami hukuman atas dosa-dosa. Nah, karena itu dalam keadaan sebagai manusia itu, dalam waktu yang singkat, itu mengalami lebih rendah. Nah, sebab itu, di kitab Daniel, Tuhan Yesus disebut sebagai anak manusia. Tapi orang-orang yang kadang dari agama seberang, yang tidak ngerti, asal ngawur, lalu berkata, Yesus anak manusia berarti anaknya orang Kristen yang goblok. Yesus sendiri ngomong anak manusia kok disebut anaknya Tuhan. Padahal mereka tidak ngerti, kata anak manusia itu bahasa surgawi. Ibaratnya kalau Irfan, kita di surga begitu, kita malaikat, kalau misalnya kita malaikat, kita menunjuk Yesus tuh berkata begini, inilah anak manusia. Lah, tapi orang yang jeplak, yang tidak ngerti, nganggep, oh anak manusia berarti anaknya orang. Bukan, itu bahasa antar surgawi. Kalau Irfan sedang menunjuk Yesus, misalnya Irfan ini malaikat ya, inilah anak manusia, artinya yang nanti akan nusul jadi manusia. Itu Irfan. Sebab itu kalau dikatakan berdoa semalam-malaman segala macam, tujuannya yang kedua adalah itu, karena dalam kedudukannya memang sebagai manusia, sepenuhnya manusia, dan sepenuhnya adalah Allah. Dalam kedudukannya sebagai sepenuhnya manusia, ditaruh lebih rendah. Di Ibrani 2 ayat 9 itu, dalam waktu yang singkat, lebih rendah dari malaikat. Karena itulah Tuhan Yesus berdoa. Itu, Irfan. Jadi saya ulang, Tuhan Yesus berdoa karena dua. Satu, memberi teladan untuk kita semua. Kedua, memang dalam keadaannya sebagai manusia. Itu Irfan. Ya, terima kasih Pastor Cipto. Mungkin satu Irfan, pertanyaan lagi, Pastor. Belum dilanjutkan, aku mau bertanya buat Bang Irfan, boleh? Halo Bang Irfan. Ya, halo. Sebelum dilanjutkan, aku boleh bertanya nggak buat Bang Irfan? Oh iya, silakan. Oke, Bang Irfan tadi bilang kalau Bang Irfan itu Katolik ya. Apa sebelumnya Bang Irfan pernah istilahnya apa Bang Irfan dari Muslim ke Katolik atau memang dari kecil udah Katolik? Saya dari kecil sudah Katolik, cuma beberapa saudara itu saya Muslim, Islam. Gitu. Oh. Ya, Irfan. Oke Bang. Silakan. Terakhir Bang Irfan, silakan. Ya, gimana? Ya, silakan bertanya. Terakhir silakan. Oh iya, mohon maaf. Mungkin satu kali lagi. Saya kan sering lihat, YouTube dari Dr. Bambang Nursena. Pernah waktu itu dia bahas tentang Konsili Nikea. Pernah juga orang tua dari saudara saya itu bilang kalau beberapa pernah menyatakan kalau untuk Konsili Nikea itu adalah pelantikan seorang Tuhan. Apa maksudnya pandangan dari seorang umat Kristiani itu seperti apa ya, yang paling benarnya itu seperti apa gitu, Pastor? Mungkin saya bisa dibantu untuk penjelasannya. Terima kasih. Iya. Ya, jelas yang mengatakan itu adalah salah. Karena nggak mungkin Yesus dilantik, nggak pakai dilantik, memang sudah Tuhan. Jadi Konsili Nikea kan tahunnya sudah 300 sekian dari zaman Tuhan Yesus. Nah, padahal dari perkataan Tuhan Yesus sendiri, ingat 4 dalil ini, berkata secara tegas. Coba kalau nabi dari Rusia, ada nggak yang berani berkata begitu? Tidak ada. Mau nabi dari Amerika, dari Arab, dari manapun tidak ada. Yang berani mengatakan apa? Akulah Sang Maha Kuasa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan tegas itu, akulah Sang Maha Kuasa. Sebelum Konsili Nikea.
Gimana dalilnya? Saya sudah bacakan tadi di Wahyu 1 ayat 8. Itu nah. Lalu dalil kedua, kalimat kedua, siapa yang berani mengatakan? Mau nabi dari Portugal, nabi dari manapun dah. Kalau kadang orang sesat menganggap, wah nabinya banyak segala macam, ya silakan. Nabi mau dari Portugal, dari Maroko, kayak dari manapun, dari Arab pun, tidak ada yang berani berkata, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Nah itulah perkataan Tuhan Yesus, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Itu tidak main-main. Bukan cuma sebelum Adam, tapi sebelum dunia ada, aku sudah ada. Di mana itu dalilnya? Di Yohanes 17 ayat 5. Jadi Irfan, kalau misalkan ada teman atau orang lain berkata, Tuhan Yesus dilantik di konsili Nikea. Kalau ada orang-orang jeplak kayak gitu, ukur dua hal. Pokoknya kalau ada orang berbicara, orang yang bukan Kristen ya, lalu berbicara mengolok Yesus, ukur dia dua hal. Pertama, dia sudah pernah belajar ke TKP. Aduh. Bang Jack, Pastor Cipto terlempar kayaknya. Pastor Cipto, saya undang lagi nih, nggak tahu jaringan atau apa kenapa beliau. Kayaknya Bang. Sebentar ya Bang Irfan ya. Ya, jaringan ya, Jeki. Udah tersambung Iya. lagi? Silakan. Iya. Oke, Nah, dua Irfan, hal tadi. jadi kalau tadi kena. Irfan, jadi kalau ada orang mengolok Yesus, orang yang tentu bukan Kristen, lalu berkata-kata apapun fakta-fakta tentang Yesus yang mereka adalah sesatkan, ukur bicaranya orang itu, apakah lulus dua ujian ini? Pertama, pernah ke negara asal nggak? Yaitu ke Palestina dan ke Israel. Ibaratnya kalau mau menyelidiki sesuatu, perlu ke TKP. Saya tidak mengharuskan kalau semua orang harus ke sana, tetapi kalau dia mengolok-olok Yesus, tapi dia tidak pernah ke sana, ya berarti ketahuan, jeplak, berarti hoax. Jadi kalau mulai sekarang ada orang berkata, Yesus dilantik di konsili Nikea tahun 300. Nah, sebelum tahun 300, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, akulah Sang Maha Kuasa. Jadi yang jeplak itu pasti tidak pernah ke Israel, nggak pernah ke Palestina. Itu. Ya kalau ada orang begitu, dia berhutang kepada Sang Pencipta, kita akan punya dalil di Ibrani 10 ayat 29. Dikatakan apa? Beratlah hukuman bagi yang mencela Yesus. Itu. Lalu tes uji yang kedua, ukur apakah si tukang jeplak yang mengolok-olok Yesus tuh sudah pernah membaca Alkitab belum dari depan sampai akhir. Ternyata belum. Itu siapa? Irfan, ya. Jadi jelas tidak mungkin kalau Tuhan Yesus pakai acara dilantik oleh manusia, tidak perlu. Itu Irfan. Ya, saya tambahkan sedikit ya, Bang Irfan. Iya ya. Ya, jadi gini, saya tambahkan sedikit, Bang Irfan. Gini, konsili Nisea itu harus kita tahu problemnya apa sih. Jadi setiap ada konsili, itu biasanya ada pemufakatan yang harus dibahas. Kalau abang sendiri ngerti, konsili Nisea itu ada problem apa di situ? Pernah dengar? Iya, pernah. Sepanjang yang saya tahu, saya juga cari-cari di fakta sejarah itu menuntaskan ini aja seperti menuntaskan sih. Kalau menurut saya bukan melantik. Kalau melantik kan otomatis masih belum Bukan, problem personalnya di situ abang tahu konsili Nisea, tahu nggak? Kalau problemnya sih kurang tahu. Bang Jeki. Jadi gini, Bang. Mohon maaf. Ya, problem konsili Nisea itu adalah ada salah satu pemimpin gereja hari itu namanya Arius. Arius kontra dengan Athanasius. Itu dua pendapat. Ya. Nah, jadi Arius ini sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengajaran rasul-rasul. Ya, bahwa Yesus itu ya dia prostonteon, ya dia adalah satu gen, apa itu nama istilah Yunani saya lupa itu, artinya dia sejenis dengan Bapa gitu loh. Nah jadi Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah,
dan firman itu Allah. Ingat, firman itu Allah. Nah, jadi Athanasius itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak diciptakan, firman tidak diciptakan. Gitu loh. Jadi Yesus itu sehakikat dengan Bapa, satu hakikat dengan Allah. Nah, sementara Arius dalam hal ini mengatakan Yesus itu baru Tuhan, baru Allah ketika dia dibaptis. Ya. Nah, itu ada banyak pandangan tentang Arianisme itu terus sendiri berkembang banyak sampai kemudian ada salah satu pengikutnya itu yang diusir kan. Setelah itu kan kalau Arius sendiri kan matinya di toilet. Ya, dia meninggalnya di toilet itu. Ya, karena ketika Athanasius ini saya ngomong sejarah sedikit ya. Sorry ya, Bang Irfan ya. Nah, jadi waktu itu Athanasius karena hasutannya kepada pemimpin-pemimpin hari itu mengatakan bahwa apa yang saya bawa ini sama kok dengan para rasul. Nah, sehingga menghasut si Athanasius bahwa Athanasius salah. Jadi Athanasius itu langsung dia masuk ke penjara. Tetapi di dalam penjara dia mengatakan bahwa Tuhan engkau yang menjadi hakim. Nyatakan kebenaranmu. Nah, waktu konsili itu akhirnya Athanasius itu dia mati di toilet, meninggal di toilet. Memang ini banyak tidak diceritakan di gereja-gereja. Kalau abang nonton Pak Bambang Nursena, ini sangat dijelaskan. Bahkan video khusus untuk konsili Nisea itu. Ya. Nah, pokoknya saya kalau setiap video baru saya tonton terus itu. Saya catat juga sama seperti abang. Nah, jadi problem daripada konsili Nisea itu tahun 325 adalah Athanasius kontra dengan Arius. Karena Arius mengatakan firman pernah tidak ada. Ya. Nah, maka setelah Athanasius meninggal, semua orang-orang yang mengikuti Arius itu semua pada kabur. Semua pada pergi termasuk ke daerah Arab. Ya. Termasuk ke daerah Arab Saudi itu. Dan Arius dan Arianisme ini juga adalah akar atau nenek moyang daripada saksi Yehua. Nah, ini supaya teman-teman tahu semuanya ya. Inilah juga akar daripada saksi Yehua. Karena saksi Yehua itu ya, kalau kita tarik jauh alurnya, saya punya sanadnya itu lengkap ya. Di bukunya Kristologi Saksi Yehua Bapak Pangeran Manurung, dokter kandidat Pangeran Manurung. Ya, itu dosen kristologi saya. Nah, sehingga dia sudah jelas itu sanadnya bahwa memang salah satu yang kabur itu adalah ke daerah Arab. Nah, mungkin ini juga indikasi bahwa Nabi Muhammad ketika dia ketika dia ya menikahi istri pertamanya Khadijah kalau saya tidak salah, yaitu Khadijah ini pamannya adalah seorang pendeta Nasrani. Nah, seperti itu. Jadi itu bukunya sebenarnya saya lengkap ya, tapi saya nggak mau ke situ. Jadi itu problemnya Bang, Arius dan Athanasius. Problemnya adalah di situ bukan Yesus Tuhan atau enggak nih. Bukan. Ya. Tapi problemnya yang mau ditegaskan pada Athanasius yang tidak berubah adalah Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan itu tidak diciptakan. Nah, sehingga itu bukan menjadikan Yesus yang tidak Tuhan jadi Tuhan, bukan. Itu ibaratnya kalau Bang Irfan punya tanah yang sudah lama nggak diurus, itu patoknya hilang gitu loh. Nah, jadi konsili itu hanya menegaskan kembali bahwa ini patoknya jangan sampai rumput lebih tinggi daripada patok ini. Nah, sehingga itu patoknya dipasang lebih teguh sebagaimana apa yang sudah ada sejak dari zaman para rasul. Ya, kira-kira seperti itu Bang Irfan. Sorry agak panjang ini karena itu memang sejarah kalau kita ngomong konsili ya. Seperti itu. Silakan Bang Irfan. Ya, terima kasih Bang Jeki. Mungkin terima kasih untuk penjelasannya juga untuk Pastor Cipto, Bang Jeki, semuanya mungkin. Ya, saya mau konfirmasi Irfan, bagi Irfan Tuhan Yesus adalah Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan Yesus adalah Tuhan, Pastor. Ya, amin. Dan juru selamat untuk Irfan ya. Betul. Amin. Oke Irfan, luar biasa. Sungguh luar biasa. Thank you ya Bang Irfan ya. Sudah ngobrol. Terima kasih Bang Jeki sama Pastor Cipto. Ya, thank you Bang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Iya,
Iya, Tuhan berkati Pastor. Oh, ya nggak apa-apa. Memang banyak yang ini sih, makanya itu juga yang menjadi tujuan kita Bang Get, supaya anak-anak Tuhan yang lain itu kalau mungkin dia nggak ada waktu ngomong sama pastor, ngomong sama gembalanya, dia bisa tanya di sini gitu. Karena jangan sampai diam terus kemudian masuk pengaruh atau ajaran yang tidak sesuai, nah malah tersesat. Oh iya benar ya, ternyata betul kata temanku si A, si B, si C. Nah padahal dia bergumul sendiri gitu ya. Jangan dia bergumul sendiri, dia tanya gitu ya. Oke, Bang Why Not Petra, selamat malam. Selamat malam, salam semuanya. Assalamualaikum buat Pak Asta ya. Terima kasih. Saya sebetulnya dalam hati saya dari sudah beberapa lama ini ya, berapa bulan lah seperti itu, memang saya tanda tanya besar tentang konsili seperti itu. Terus dan ini dijelaskan dengan rentetan yang sederhana tapi otak saya masuk seperti itu. Saya ucapkan terima kasih ya. Jadi ternyata polemiknya itu tentang patokannya tadi lah seperti itu. Nah itu saya berterima kasih sekali, dan suatu ketika nanti kalau ada yang tanya remaja kan seperti itu di gereja, saya bisa menjawab itu sih ya buat saya. Terus saya boleh tanya ya Pastor ya? Silakan Bang. Ya. Silakan. Oke. Ya. Tadi waktu saya buka ikut live-nya di Ibu Yuni, tadi kan ada pertanyaan. Pertanyaan saya, iman saya kepada siapa? Tidak menengok pada Al-Quran dan tidak menengok pada Alkitab. Pada saat pertanyaan seperti itu kan, terus mana yang masuk akal kan seperti itu, mana yang masuk logika seperti itu. Saya sudah jelaskan dengan rentetan seperti itu. Tetapi ada yang masuk, Bang Tristan. Ini bukan mengadu ya seperti itu. Dia salah tanggap seperti itu kan, ya sudah, berarti saya sudah menegaskan kalau kamu mau kejelasan tentang saya harusnya nonton dari awal kan seperti itu. Nanti saya upload karena kan saya rekam seperti ini sekarang, setiap satu pertanyaan saya rekam jadi berbentuk video screen recording kan seperti itu. Nah terus waktu dia bertanya pada tamu sebelah itu mengatakan begini, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus, bilang begitu kan? Ya percaya. Tuhan kan, memang dari awalnya dari pernyataan saya yang mana yang masuk logika, karena Tuhan yang menyatakan diri kan begitu. Tapi itu pertanyaan dilimpahkan ke orang sebelah seperti orang Kristen juga. Cuman saya tidak mau menjawab karena saya sudah bukan malas, enggak, karena begini, mau dijawab seperti apapun dia akan menentang terus kan seperti itu. Itu saya hargai, memang dia seorang polemikus kan seperti itu. Tapi tadi saya sudah tegaskan. Nah pertanyaannya ada begini, memang kalau kamu beriman pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan hidup, memang kamu pernah ketemu, buktinya mana? Nah itu pertanyaan konyol kan seperti itu, karena kan Tuhan menyatakan dirinya kan melalui pribadi masing-masing seperti itu. Saya juga jawab pada orang sebelah seperti itu kan, tapi bukan di live ya, offline lah seperti itu. Apakah jawaban saya ini benar atau salah? Karena kan kalau Tuhan datang kedua kan serentak seperti itu kan, suatu tanda pada akhir zaman seperti itu. Gitu Pastor, mungkin saya salah, bisa dijelaskan supaya nanti ada pertanyaan pun juga saya nggak ngaco sih begitu. Terima kasih. Ya, shalom Kak Petra. Ya. Nah, kalau tentang yang di ruangan lain ya, tentang isinya tentu kan, supaya nanti nggak menjadi gibah, kan kita nggak tahu isi persisnya. Itu biarlah itu di ruangan tersebut ya, karena kita belum tahu ininya. Tetapi kalau titik tekan pertanyaannya kan itu kan, titik tekan pertanyaannya kan, kalau beriman kepada tadi disebut Kak Petra A atau B kan itu. Ya tentu kita dalam iman Kristen bukan untuk merendahkan yang lain, tentu tidak betul, ya. Tapi kita ada dalil Wahyu 20 ayat 14. Itu dikatakan tegas bahwa apa? Nanti di masa akhir zaman semua orang akan dihakimi sesuai dengan kitab-kitab yang mereka percayai. Misalnya si Bapak A meyakini kitab A. Nah, kalau Bapak B meyakini kitab B. Demikian seterusnya. Maka siapa ini? Asta ya. Tadi
Asta menunggu dulu Ya, ya. maksudnya tadi biar- kan nanya Pak Petra itu melihat. Ya, maksudnya biar menjawab pertanyaannya Petra itu loh. Tadi kan mengatakan andai kan tidak tahu Alkitab dan tidak tahu Al-Quran, terus konsep kedua itu misalnya dibuang aja, konsep Bukan Islam dan dibuang, Pak, bukan terus dibuang. biasakan orang yang masih awam betul-betul Begini. Maaf, mungkin saya juga salah menerangkan ya. Kita tidak menggunakan tapi mengetahui. Masalahnya begini, tadi yang hostnya itu mengasih pertanyaan juga membingungkan saya, karena kan saya tamu, jadi saya jawab karena saya menghormati kan begitu. Tapi nggak boleh ya Petra untuk yang penting sudah tahu, terus kamu tolong ceritakan mana yang kamu lebih percaya seperti itu, menurut pengetahuan kamu dan logika kamu begitu. Nah, saya terus menjabarkan bla 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 begitu panjang. Salah satunya saya butuh Tuhan yang mau menyatakan diri. Itu menyatakan diri. Nah, dari situ si Tristan datang ya gayanya dia lah seperti itu. Tapi saya sudah stopkan. Kamu kalau pengen menyanggah saya, tonton dari awal nanti. Setelah video ini selesai, saya upload, kamu baru nonton. Akhirnya kan dia baru tahu bahwa saya tidak membandingkan. Maksudnya tidak mengenai, dan saya tidak boleh menggunakan ayat-ayat. Artinya kan saya sudah ngerti A seperti ini, B seperti ini, kan seperti itu. Nah, saya kan dengan jawaban saya, dengan keimanan saya kan seperti itu. Nah, itu begitu loh Pak ya. Ya, monggo dilanjut. Iya, saya lanjutkan ya. Kak Asta mungkin ngantri dulu ya, kita menjawab Kak Petra dulu. Nah, berarti ditekan pertanyaan Kak Petra kan ada dua, tentang istilahnya yang A dan B ya, ibaratnya agama A dan B, lalu yang kedua tentang menyatakan diri. Kalau yang host tadi maksudnya di host di ruangan lain ya, maksudnya kita sekali lagi tidak bicarakan itu supaya nanti tidak menjadi gibah. Nah, tapi saya lanjutkan yang dalil dalam iman kita. Tentu iman Kristen tidak diajarkan untuk merendahkan yang lain. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada yang lain kasihi, bahkan kepada musuh kita kasihi. Amin. Sedangkan kalau di agama lain kita tahu di berbagai ribuan tahun lalu, saya tidak bicara agama tertentu, itu berkata terbalik dari ajaran Tuhan Yesus, yaitu bagi yang berbeda tuduh dia kafir, bahkan kalau perlu perangi dan minta uang pendamaian. Sungguh suatu hal yang berbeda ya. Tetapi kalau kita tidak diajarkan untuk merendahkan yang lain. Nah, kalau bertanya dalam iman kekristenan, karena ruangan Kak Jack ini kan membahas tentang iman kekristenan. Nah, kalau kita sesuai dengan dalil itu, Wahyu 20 ayat 14 dikatakan, semua orang, jadi ibaratnya kalau tadi seolah-olah kan seperti kalau Kak Asta sempat menambah pertanyaan, seakan-akan nggak tahu Alkitab, nggak tahu kitab ini itu. Nah, itu nanti di masa akhir orang akan ditanya, kitab apa pokoknya dah gampangnya yang kamu percayai. Ibaratnya dia mau percaya kitab kejawen gitulah gampangnya. Kitab A ya berarti dia akan dihakimi sesuai kitab A. Itu di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 dijelaskan itu. Dalilnya di sana. Kalau si Bapak B percaya kitab B, maka dia akan dihakimi dengan kitab B. Bapak C percaya kitab C, maka dihakimi dengan kitab C. Demikian seterusnya. Nah, tetapi lalu di Wahyu 20 ayat 14-nya dikatakan begini. Bagi mereka yang berdasar kepada kitab-kitab yang mendasarkan kepada perbuatan baik untuk mengandalkan keselamatan surga, kepada perbuatan dirinya sendiri, maka itu mereka akan dilempar ke api neraka kekal. Amin. Dan di Wahyu 20 ayat 15-nya dikatakan hanya yang tercatat dalam satu kitab khusus itu yang mereka akan masuk dalam surga. Nah, kitab khusus itu adalah apa? Namanya adalah kitab kehidupan. Itu. Jadi intinya kalau diibaratkan sudah nggak tahu kitab-kitab ini, kitab itu, maka jawabannya itu tadi di masa akhir ditanya, ya sudah kalau kamu nggak tahu kitab ini, kamu percayanya apa? Ya kitab A, B, C, D misalnya, apapun nama itu kitabnya masing-masing. Dihakimi dengan itu. Tapi semua akan dilempar ke api neraka. Jika kitab itu berdasarkan kepada perbuatan-perbuatan. Itu. Nah, tetapi yang mendasarkan pada kitab kehidupan masuk dalam keselamatan surga. Sekarang pertanyaan besarnya, apa itu kitab kehidupan? Itulah di Yohanes 14 ayat 6. Sering masuk di layarnya Kak Jeki juga, toh? Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan berarti kitab kehidupan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Siapa yang terpatri namanya di dalam Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus terpatri dalam dirinya, itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Itu. Amin. Itu menjawab yang pertama.
Karena itu menyambung kepada pernyataan Allah sebagai manusia. Kalau tadi kan Kak Petra sempat diolok di ruangan sebelah oleh siapa? Polemikus. Ya. Kalau kamu percaya Yesus, mana buktinya kamu pernah lihat Yesus? Kalau ini dijawab awam dulu ya, karena yang mengolok Kak Petra kan orang awam. Kalau gitu lebih parah si pengolok. Lah di mana dia pernah lihat Allahnya? Nah, sedangkan banyak orang mengaku nabi dari Rusia atau dari Arab atau dari Portugal, tapi nggak pernah lihat Tuhan Yesus, namun berani menulis tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau gitu malah kapan dia lihatnya? Nah, itu. Nah, kalau dimudahkan kan begitu. Iya. Kalau diartikan pernyataan Allah dalam bentuk yang paling pengertian adalah ini, ya sudah dilihat oleh orang-orang yang hidup sejaman, yang saat itu murid-muridnya hingga menurunkan kepada murid-muridnya lagi menurunkan kepada murid-muridnya lagi, demikian seterusnya. Nah, tetapi kehadiran Tuhan Yesus, yaitu dalam Roh Kudus bertahta dalam kehidupan kita, itulah yang tadi dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kalau di dalam diri kita terpatri nama Tuhan Yesus, itu berarti sudah ada pernyataan Allah dalam diri kita. Karena kita mengaku hanya yang tidak berdosa, yaitu Allah sendiri, melalui karya penebusan dengan nusul menjadi manusia, melalui karya penebusan di kayu salib. Bahwa hanya yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan yang berdosa. Itulah pernyataan terbesar. Sekarang tinggal orang itu mengaku. Kalau dibuat pilihan, Abdul, ibaratnya nama orang itu Abdul ya. Kalau ada kesamaan nama, mohon maaf, misalkan yang mengolok Kak Petra tadi, Abdul punya dua pilihan. Dia mengaku mana? Yang berdosa menyelamatkan yang berdosa, atau B, yang tidak berdosa menyelamatkan yang berdosa. Kalau si Abdul memilih pilihan yang salah, karena itu dia tidak tertera dalam kitab kehidupan. Karena itu dia belum mengalami pernyataan Allah di dalam diri kehidupan pribadinya. Itu. Jadi pernyataan Allah bukan sekedar artinya diartikan mimpi, saya lihat gambar Tuhan Yesus atau saya lihat itu, bukan itu. Tetapi adalah pertama-tama sesuai Roma 10 ayat 9, pengakuan sepenuh hati kita. Dan mulut dan sepenuh hati. Kalau hati itu kan Tuhan yang menyelidiki, sudah. Amin. Itulah pernyataan Allah dalam substansi yang sesungguhnya. Bahwa kita mengaku hanya Engkau yang bisa menyelamatkan aku. Bukan aku menyelamatkan aku. Maksudnya manusia menyelamatkan manusia. Itu Kak Petra. Ya. Karena itu pernyataan itu adalah terpatri tidaknya nama orang itu dalam kitab kehidupan. Karena itu orang Kristen atau semua orang, bukan hanya Kristen. Banyak orang suka mengolok-ngolok Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus dalam diri orang itu, mana ada. Justru terbalik. Orang kalau tidak ada pernyataan Allah dalam dirinya, kalau tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti kering orang itu. Itu berarti tidak ada pernyataan. Itu Kak Petra. Ya, terima untuk menjawab kasih. yang kedua tentang pernyataan itu. Oke, terima kasih ya Pastor ya. Oh, nggak dilanjut. Thank you. Ya, Kak Petra. Terima kasih banyak. Thank you. Haleluya. Thank you. Ya. Giliran saya, Bang. Ya Kak Asta. Kak Asta dari latar belakang iman apa? Muslim, saya Muslim. Muslim ya Kak Asta. Ya, silakan.